Pada video sebelumnya, saya telah membuat player running, jumping, dan double jump. Di video ini, saya akan membuat player flip, player dash, dan player climbing ladder. Untuk membuat player flip, pertama, buat variabel boolean untuk mengecek player menghadap ke kanan. Pada metode update, buat kondisi seperti ini. Di dalam kondisi ini, buat is facing right sama dengan kebalikannya. Lalu, kalikan local scale X dengan -1 sebagai berikut. Sekarang dapat dilihat bahwa player bisa membalikan badan atau flip. Untuk membuat player dash, kita akan memanfaatkan velocity dan mematikan gravity. Pertama, buat variabel boolean untuk menentukan apakah player bisa melakukan dash yang bernilai true. Lalu, variabel boolean untuk mengecek apakah player sedang melakukan dash. Variabel float untuk kekuatan dash. Variabel float untuk lama waktu dash. Dan terakhir, variabel float untuk cooldown dash. Pada metode update di paling atas, buat kondisi can dash dan return nilainya semula. Hal ini dilakukan agar can dash dijalankan pertama dari fungsi-fungsi lainnya. Lalu, buat kondisi ketika input dengan left shift dan can dash bernilai true. Maka, start coroutine dash. Sekarang, kita akan membuat coroutine dash ini. Keluar dari metode update, buat coroutine. Caranya, private IE numerator, lalu nama coroutine-nya yaitu dash. Di dalamnya, nonaktifkan can dash dan aktifkan is dashing. Ini menunjukkan bahwa player tidak bisa lagi dash dan sedang melakukan dash. Lalu, buat variabel original gravity untuk menyimpan nilai asli gravity scale. Ubah gravity scale menjadi 0 agar saat dash player tidak terpengaruh gravitasi. Ubah nilai velocity dengan vektor 2 yang sumbu X-nya transform local scale X dikali dashing power dan sumbu Y-nya 0.
Buat yield return new wait for second dashing time untuk lama waktu dash. Setelah itu, kembalikan nilai gravity scale yang tadi 0 menjadi original gravity. Ubah isi dashing menjadi false karena dash sudah selesai. Buat yield return new wait for second dashing cooldown untuk lama cooldown dash. Terakhir, buat can dash menjadi true kembali. Kita save dan kembali ke editor. Pada mode play, kita akan melihat debugging. Saat kita melihat script player controller, kita dapat lihat bahwa can dash nilai awalnya sudah bernilai true. Dan sekarang kita bisa melakukan dash. Nah, coba kita lihat kembali. Di sini kita bisa lihat can dash akan mati untuk beberapa detik dan akan aktif kembali. Hal ini terjadi karena coroutine. Sekarang kita sudah bisa melakukan dash pada objek player kita. Untuk membuat player climbing ladder, pertama, buat variabel float vertikal untuk nilai input vertikal. Selanjutnya, buat variabel float y velocity untuk kelajuan. Lalu, variabel boolean is ladder untuk mendeteksi apakah objek berada pada ladder. Terakhir, variabel boolean is climbing untuk mendeteksi apakah objek sedang memanjat atau tidak. Selanjutnya, untuk mengecek apakah player berada pada ladder, gunakan onTrigger enter 2D dan onTrigger exit 2D. Keduanya akan aktif jika mendeteksi objek yang tag-nya ladder, seperti berikut. Pada onTrigger enter 2D, buat isLadder jadi true. Sedangkan pada onTrigger exit 2D, buat isLadder jadi false dan isClimbing false. Selanjutnya, pada metode update, berikan nilai input vertikal dengan getAxis vertikal. Buat kondisi if isLadder dan matAbsolute vertikal lebih besar dari 0 dan di dalamnya isClimbing sama dengan true. Selanjutnya, buat kondisi if isClimbing. Di dalamnya, buat kode agar player tidak terpengaruh gravitasi dan memiliki gaya sumbu Y sebagai berikut. Buat else untuk mengembalikan gravitasi menjadi normal. Selanjutnya, kita akan membuat dummy ladder seperti berikut. Ubah tag pada objek dummy menjadi ladder dan tambahkan komponen box collider dan checklist is trigger. Sekarang dapat dilihat player bisa naik turun tangga tanpa terpengaruh gravitasi. Terakhir, pada video ini saya akan merapikan kode-kode agar terlihat lebih simple. Caranya dengan membuat metode sesuai fungsi dari kode-kode yang dibuat. Untuk pertama, kita akan membuat metode running.
Kedua, kita akan membuat metode jumping. Kedua, kita akan membuat metode jumping. Ketiga, kita akan membuat metode flipping. Keempat, kita akan membuat metode climbing. Sekarang, kode-kode pada player controller menjadi sangat ringkas. Dan untuk melihat metode, cukup klik kanan dan pick definition, atau klik kanan, go to definition. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk mengecek video saya. Semoga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. See ya!